Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas kerja ketiga. Ya, langsung kita mulai saja. Pada soal yang pertama, pada balok ABCD EFGH, jarak titik A ke bidang CDHG. Seperti ini. Nah, yang harus kita lakukan apa? Harus menarik garis dari titik A yang tegak lurus dengan bidang CDHG. Ya. Jadi dari sini misalkan kita pilih garis di bidang CDHG yaitu garis CD. Nah, kita tarik garis dari titik A yang tegak lurus dengan garis CD. Itu garis AD ya. Nah, garis AD ini dia juga tegak lurus dengan garis DH ya. Nah, maka karena kedua garis ini, garis CD dan garis DH ini tegak lurus dengan garis AD dan berpotongan ya. Garis CD dan garis DH kan berpotongan, maka garis AD ini tegak lurus dengan bidang CDHG. Oleh karena itu, jarak antara titik A dengan bidang CDHG dapat diwakili oleh garis AD. Jadi jawabannya adalah yang NC. Selanjutnya nomor 2, diketahui kubus ABCD EFGH seperti ini. Titik P, Q, R, dan S masing-masing adalah titik tengah garis AD, garis BC, garis FG, dan garis EH. Ini. Nah, maka garis yang mewakili jarak dari titik P ke bidang PQRS. Titik D yang di belakang itu ke bidang PQRS. Seperti ini. Nah, di sini jarak titik D ke bidang PQRS itu pertama kita harus melakukan menarik garis dari titik D yang tegak lurus dengan salah satu garis di bidang PQRS. Ya, sama seperti sebelumnya. Jadi garis misalkan kita pilih garis PQ. Berarti kita tarik garis dari titik D ke garis PQ secara tegak lurus. Yaitu garis apa? Garis DP. Ya, tegak lurus. Nah, setelah itu dari garis DP ini kita tarik garis lagi yang tegak lurus dengan garis PQ namun berada pada bidang PQRS. Itu garis apa? Garis PS. Ya. Nah, garis PD dan garis PS itu saling tegak lurus ya. Nah, karena garis PD ini tegak lurus dengan garis PQ dan juga dengan garis PS, serta garis PQ dan garis PS itu saling berpotongan, maka garis DP itu tegak lurus dengan bidang PQRS. Jadi, jarak antara titik T dengan bidang PQRS itu dapat diwakili oleh garis DP. Jadi, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 3. Di kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6, ini titik P, Q, R, dan S masing-masing adalah titik tengah garis AE, garis BF, garis CG, dan garis DH. Seperti ini. Nah, berarti jarak antara titik C ya, ke bidang PQRS. Nah, bagaimana? Berarti kita harus menarik garis dari titik C yang tegak lurus dengan salah satu garis yang ada di bidang itu. Nah, misalkan kita pilih garis SR. Nah, SR ini kalau kita tarik garis dari titik C tegak lurus itu adalah garis apa? Garis CR. Nah, garis CR ini tegak lurus dengan garis SR. Seperti itu. Nah, kemudian kita harus menarik garis dari titik yang di sini perpotongan di titik R ya. Nah, kita harus menarik garis dari titik ini lagi yang tegak lurus dengan garis SR, tapi masih berada pada bidang PQRS. Jadi apa? Garis QR. Nah, garis RC itu tegak lurus dengan garis QR ya, jelas. Nah, karena garis QR ini kan sejajar dengan garis BC ya. Karena sama-sama di titik pertengahan ini kalau dekat garis-garis ya, dia sejajar dengan yang bawah ini. Jadi dia tegak lurus. Garis RC ini tegak lurus dengan garis QR. Nah, garis RC juga dia tegak lurus dengan garis SR. Nah, oleh karena itu karena garis SR dan garis QR ini saling berpotongan dan keduanya itu tegak lurus dengan garis RC, maka garis RC ini tegak lurus dengan bidang PQRS. Nah, jadi jarak antara titik C ke bidang PQRS dapat diwakili oleh garis RC yang panjangnya adalah setengah dari rusuk, yaitu 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 4, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8, maka jarak titik A ke bidang BDHF. Ya. Seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari garis dari titik A ke
salah satu dari garis pada bidang BDHF secara tegak lurus ya. Nah, garis apa? Nah, karena garis BD ini adalah diagonal sisi ya dari bidang ABCD, maka garis yang tegak lurus dari titik A ini akan jatuh di tengah-tengah garis BD ya. Seperti itu. Seperti ini. Nah, misalkan titik pertemuan ini adalah titik T. Nah, kemudian kita menarik garis yang tegak lurus dengan garis BD yang terletak pada bidang BDHF. Jadi dari titik T ini kita tarik garis secara tegak lurus dari garis BD ya. Tapi masih terletak pada bidang BDF. Itu garis apa ya? Garis yang sejajar dengan garis BF. Karena garis BF itu tegak lurus dengan garis BD ya. Maka kita tarik garis yang sejajar dengan itu. Berarti dia di tengah-tengah bidang ini. Nah, misalkan di sini tuh titiknya titik S. Nah, berarti kita harus meninjau. Nah, sekarang kita lihat. Di sini garis AT itu tegak lurus dengan garis BD ya. Nah, dan garis BD itu kan berpotongan dengan garis TS. Nah, dan garis TS pun juga tegak lurus dengan garis AT. Maka garis AT ini tegak lurus dengan garis BD dan garis TS. Yang dimana garis BD dan garis TS itu saling berpotongan dan terletak pada bidang BDHF ya. Maka garis AT ini tegak lurus dengan bidang BDHF. Maka jarak antara titik A ke bidang BDHF diwakili oleh garis AT. Di mana garis AT ini adalah setengah dari diagonal sisi ya. Seperti ini. Nah, jadi garis AT ini adalah setengah dari diagonal sisi. Nah, karena rusuk kubusnya adalah 8, maka diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Maka panjang AT itu adalah setengah dari rusuk akar 2. Itu 4 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 5. Kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Nah, yang ditanya adalah jarak antara titik C dengan bidang BDG. Seperti ini. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menarik garis dari titik C secara tegak lurus ke salah satu garis pada bidang BDG. Ya, misalkan saya ambil garis BD. Nah, berarti kita harus tarik garis dari titik C tegak lurus ke garis BD ya. Nah, itu di mana? Di tengah-tengahnya ya, karena di sini kan BD ini merupakan diagonal sisi. Maka kalau misalnya kita tarik dari titik C ke tegak lurus dengan garis BD, itu maka dia jatuhnya di tengah-tengahnya garis BD. Ini, nah misalkan di sini titiknya adalah titik T. Kemudian kita akan menarik garis dari titik T secara tegak lurus garis BD yang masih terletak pada bidang BDG. Nah, itu garis apa? Karena bidang BDG ini merupakan segitiga sama sisi, ini. Nah, titik T itu ada di tengah-tengahnya. Nah, maka otomatis titik T ini akan tegak lurus pada garis BD. Itu adalah garis tingginya ya, garis tinggi dari segitiga ini yang ditarik dari garis dari titik G. Jadi, misalnya ini kita tarik garis dari titik T, maka ini akan ke titik G ya. Seperti ini. Nah, kita tinjau segitiga CTG. Nah, CTG. Nah, ini siku-siku di C ya, karena garis GC sama garis TC itu tegak lurus. Ini siku-siku. Nah, maka yang akan kita lakukan apa? Kita mencari jarak titik C ke garis TG, yaitu sama aja kayak jarak titik C ke bidang BDG. Jadi, jarak titik C ke bidang BDG itu diwakili oleh jarak titik C ke garis TG. Nah, misalkan di sini kita bikin garis. Misalkan di sini titiknya titik S. Nah, maka yang akan kita cari adalah panjang CS. Cara mencarinya bagaimana? Kita gunakan luasan segitiga ya, perbandingan luas segitiga. Dari sini berarti luas segitiga itu bisa kita cari setengah dengan alas TC dan tingginya adalah CG. Dan kita juga bisa mencari luasnya dengan setengah dengan alasnya adalah TG dan
tingginya adalah SC. Nah, di sini setengah bisa dicoret. Nah, TC-nya adalah berapa? TC-nya seperti pada soal nomor sebelumnya ya, tadi ada. Itu dia adalah setengah dari diagonal sisi. Jadi panjang TC adalah setengah kali rusuk akar 2, berarti setengah kali 4 akar 2. Panjang CG itu adalah rusuknya, rusuk kubus, maka dia panjangnya adalah 4. TG itu adalah, ini kalau diingat pada video sebelumnya ya, ini adalah jarak antara titik ke tengah-tengah bidang yang ada di hadapannya. Nah, itu panjangnya adalah setengah kali rusuk kali akar 6. Dan SC itu yang dicari. Nah, makanya ini kita coret. Tengahnya 4 juga bisa kita coret. Nah, di sini tinggal 4 akar 2. Di sini akar 6. Akar 6 itu sama aja kayak akar 2 kali akar 3. Maka kalau bisa dicoret, nah maka SC-nya adalah 4 per akar 3. Atau 4 per 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 6. Diketahui kubus ABCDEFGH, maka jarak antara garis BD dengan garis HF. Nah, jaraknya itu diwakili oleh apa? Nah, kita harus memilih salah satu titik di garis ini. Ya. Misalkan titik B. Nah, setelah itu kita bikin garis yang tegak lurus dengan titik B, dengan garis BD di titik B ini. Kita bikin garis tegak lurus. Nah, garis apa? Garis BF. Nah, karena garis BD dan garis HF ini merupakan dua garis yang saling sejajar ya, maka ketika kita tarik garis dari titik B ini secara tegak lurus, maka dia akan tegak lurus juga dengan garis HF. Nah, dalam hal ini dia tegak lurus di titik F. Maka jarak antara garis BD dengan garis HF itu diwakili oleh garis BF. Ini jawabannya adalah FB ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 seperti ini. Nah, titik P dan Q itu masing-masing adalah titik tengah garis EH dan di tengah-tengahnya garis GH. Ini. Nah, yang ditanya adalah jarak antara garis PQ dengan garis AC. Ini. Nah, bagaimana cara mencari jaraknya? Kita memilih salah satu titik di salah satu garis ini, misalnya garis AC, kita pilihlah titik. Dan titiknya itu yang paling gampang itu di tengah-tengahnya. Misalkan sini titiknya adalah titik T. Nah, setelah itu kita cari jarak antara titik T ke garis PQ. Nah, caranya bagaimana? Kita bentuk segitiga T, PQ. Seperti ini. Nah, panjang PT, ya, panjang PT itu sama aja kita bisa cari menggunakan segitiga ini. Nah, ini kita bikin dulu segitiganya. Ini, nah, di sini siku-siku di sini. Nah, dengan panjang P, nah ini misalnya di sini titiknya titik S. Nah, panjang PS ini adalah sama aja kayak rusuk ya. Jadi dia sejajar dengan rusuk kubus yang ini AE dan lainnya sebagainya itu. Nah, terus berarti dia panjangnya adalah 2. Nah, panjang ST ini adalah karena T ini merupakan titik tengah dari AC, maka dia panjang ST pun adalah setengah dari rusuk ya. Jadi setengah dari rusuk adalah 1. Jadi panjang ST adalah 1. Nah, berarti panjang PT itu adalah tinggal menggunakan Pitagoras. PT sama dengan PS kuadrat tambah ST kuadrat. Jadi adalah PS-nya itu adalah 2 kuadrat, yaitu adalah 4. Ditambah 1 kuadrat, yaitu 1. Itu adalah akar 5. Nah, berarti panjang PT itu adalah akar 5. Nah, panjang QT juga sama ya, karena di sini kita lihat di sini P itu ke tengah-tengah bidang. Dari tengah-tengah rusuk ini ke tengah-tengah bidang sini. Nah, Q-nya juga sama. Dari tengah-tengah rusuk ini ke tengah-tengah bidang juga. Ya. Sama. Jadi panjang PT dengan QT itu adalah sama ya. Jadi dia panjangnya adalah akar 5. Ini akar 5. Nah, panjang PQ. Panjang PQ itu adalah berapa? Seperti ini misalkan gambarnya. Seperti ini ya. Nah, maka PQ ini karena dia tengah-tengah ya.
dan kita ini kan gariskan seperti ini, dia kan tengah-tengah juga. Nah, tengah-tengahnya sini. Nah, maka sini setengahnya berarti setengahnya rusuk. Yang sini juga setengahnya rusuk. Ya, jadi sini setengah, maka sini satu kan berarti panjangnya setengah dari rusuk. Berarti di sini PQ itu adalah akar 2 panjangnya. Nah, berarti kita harus mencari dari titik T ke garis PQ. Itu berarti sama aja kayak kita mencari tinggi dari segitiga ini. Karena segitiga PTQ ini merupakan segitiga sama kaki, ya, dengan PT sama QT kan sama panjang, maka di sini PQ ini terbagi dua oleh garis tinggi ini ya. Jadi ini terbagi dua, jadi sebelah sini, dan sebelah sini setengah akar 2, dan sebelah sini juga setengah akar 2. Jadi panjang, misalkan di sini titiknya itu titik R misalkan. Berarti panjang RT ini merupakan jarak antara titik T ke garis PQ ya. Jadi RT itu bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. QT kuadrat dikurangi RQ kuadrat. Jadi QT-nya adalah akar 5 kuadrat dikurangi setengah akar 2 kuadrat. Jadi ini kalau dihasilkan adalah 5 dikurangi setengah. Hasilnya adalah akar 9/2 atau 3 per akar 2 atau juga sama aja 3/2 akar 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 8. Kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6. Titik P dan Q masing-masing adalah titik tengah garis AD dan tengah-tengah garis BC. Maka jarak garis HP dengan garis GQ. Nah, kedua garis ini tuh saling sejajar ya. Nah, caranya sama, berarti kita harus mencari salah satu titik di salah satu garis ini. Misalkan garis GQ ini kita pilih titik G. Titik G ini kita pilih. Kemudian dari titik G ini kita tarik secara tegak lurus. Tegak lurus dengan garis GQ ya. Nah, itu garis GH. Nah, kenapa garis GH? Karena garis GH ini adalah garis yang tegak lurus dengan bidang BCGF. Nah, jadi karena dia tegak lurus dengan BCGF, maka garis GH ini tegak lurus dengan setiap garis yang ada di bidang BCGF. Jadi garisnya adalah garis GH. Karena garis GQ dan garis PH ini saling sejajar, maka ketika ini tegak lurus di sini, maka dia juga akan tegak lurus dengan garis HP. Di sini tegak lurus. Itu. Maka garis GH ini mewakili jarak antara garis GQ dengan garis HP. Yang panjangnya adalah 6. Maka jarak antara garis HP dengan garis GQ adalah 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 9. Kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk akar 3. Seperti ini. Nah, titik P dan Q adalah masing-masing titik tengah garis EH dan titik Q itu di tengah-tengah GH. Ini, nah kita bikin garis Q dan garis DF ya. Jadi kita akan mencari garis PQ, jarak garis PQ dengan garis DF. Nah, kedua garis ini, garis PQ dan garis DF ini saling bersilangan. Nah, dalam soal ini kita akan lebih mudah untuk mencari bidang yang tegak lurus. Jadi kita gunakan prinsip bidang tegak lurus ya. Jadi kita akan mencari bidang yang tegak lurus dengan salah satu garis. Tapi dia memuat garis yang lain. Contohnya ini misalkan kita mencari bidang yang memuat garis DF dan tegak lurus dengan garis PQ. Yaitu bidang apa? Bidang BDHF. Nah, kenapa saya memilih bidang BDHF sebagai bidang yang tegak lurus dengan garis PQ? Nah, karena di sini garis PQ itu garis HF itu kan terletak pada bidang BDF dan dia tegak lurus dengan garis PQ ya. Nah, dari sini misalkan, nah garis PQ itu kan sejajar dengan garis EG karena posisinya ini titik Q ini tengah-tengahnya ini dan ini titik P juga tengah-tengahnya ini, maka dia akan menjadi setengahnya ya. Nah, dari soal sebelumnya setengahnya dan dia sejajar. Nah, kita tahu bahwa garis EG itu tegak lurus dengan garis HF, maka garis PQ pun juga tegak lurus dengan garis HF karena dia sejajar dengan garis EG.
Nah, jadi ini tegak lurus ya, garis PQ itu tegak lurus dengan, jadi garis HF itu tegak lurus dengan garis PQ. Nah, di sini ada satu garis lagi pada bidang BDHF yang tegak lurus dengan PQ, yaitu garis DH. Nah, garis DH ini dia tegak lurus dengan garis PQ. Nah, kenapa? Karena garis DH itu kan tegak lurus dengan bidang EFGH. Nah, maka garis DH ini selalu tegak lurus setiap garis yang ada di bidang EFGH, termasuk garis PQ. Maka garis DH ini tegak lurus dengan garis PQ. Seperti itu. Nah, maka karena garis PQ ini tegak lurus dengan garis HF dan garis DH, maka garis PQ ini tegak lurus dengan BDHF. Ya. Nah, seperti itu. Nah, maka garis PQ ini tegak lurus dengan bidang BDHF. Seperti itu. Itu kita cari perpotongan antara garis PQ dengan bidang BDHF itu di mana? Di titik sini. Nah, misalkan di sini titiknya adalah titik R. Nah, sekarang kita akan mencari jarak antara titik R ke garis DF. Nah, kita akan mencari jarak dari sini, misalnya di sini adalah titik S. Nah, sekarang kita planarkan ini, bentuk bidang ini ya, supaya gampang lihatnya. Nah, di sini titik R itu terletak pada di mana ya, titik R itu? Bidang BDF ini. Nah, titik R itu terletak pada posisinya itu adalah seperempat dari diagonal sisi. Ya, karena di sini setengahnya, ya, diagonal ini titik ini setengahnya, karena ini ada terbagi dua lagi, maka di sini panjangnya adalah seperempatnya. Jadi misalnya di sini kan di sini titik R ya, HR sama RF. Berarti HR dengan RF itu perbandingannya adalah 1:3. Seperti itu. Jadi di sini adalah kita bagi 4. Berarti R itu ada di sini. Jadi karena di sini seperempat, berarti HF itu apa? HF itu adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisinya itu apa? Akar 3 kali akar 2 ya, atau rusuk akar 2 ya. Jadi akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Berarti HF itu adalah akar 6. Maka karena HR ini adalah seperempat dari diagonal sisi, maka dia adalah seperempat akar 6. Nah, berarti yang sini adalah sisanya yaitu 3/4 akar 6. Nah, setelah itu kita mempunyai segitiga. Nah, di sini gambar yang ini kita bisa jadikan seperti ini. Nah, yang kita cari adalah panjang RS. Nah, di mana panjang RS ini merupakan jarak antara titik R ke garis DF, atau jarak antara garis PQ dengan garis DF. Nah, dengan seperti apa kita cari ini? Kita perhatikan segitiga DRF. Nah, kita udah punya panjang RF. Nah, sekarang kita cari panjang DF. Nah, panjang DF ini adalah karena DF ini merupakan diagonal ruang, maka panjangnya adalah rusuk akar 3. Nah, berarti rusuknya adalah akar 3, akar 3. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, berarti di sini RF-nya adalah 3. Nah, berarti kita dari sini kita bisa gunakan sifat luas segitiga. Berarti nah, kita lihat luas segitiga DRF dari sini. Nah, kita gunakan luas segitiga yang pertamanya adalah alasnya adalah RF, alasnya RF. Tingginya adalah HD. Nah, karena HD ini adalah tegak lurus dengan garis HF ya. Maka dia siku-siku, berarti tingginya segitiga itu adalah di sini. HD. Sama dengan setengah kali alasnya adalah DF. Tingginya adalah RS. Di setengahnya dicoret. RF-nya adalah 3/4 akar 6. HD-nya adalah rusuk. Ya kan? HD-nya adalah rusuk, berarti akar 3. DF-nya adalah tadi 3. Nah, RS ini yang ditanya. Nah, ini ketika kita operasikan, hasilnya akan menjadi, maka hasilnya adalah yang E. Nah, terakhir nomor 10. Kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2. Nah, titik P itu adalah titik tengah garis BD. Nah, yang ditanya adalah jarak antara garis HP dengan garis CG. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita gunakan prinsip bidang yang sejajar. Nah, berarti kita pilih aja. Nah, sini garis HP contohnya. Nah, garis HP ini kita bikin bidang yang melalui garis HP, tapi sejajar dengan garis CG. Bidang apa? Bidang BDHF. Nah, kemudian kita pilih titik di garis CG, misalnya titik G. Titik G ini kita tarik garis yang tegak lurus ke salah satu garis yang ada di BDHF. Nah, garis apa? Nah, sama seperti sebelumnya ya. Ini kan kasusnya sama. HF ini merupakan
diagonal sisi, maka titik G ini kita tarik garis yang tergalus ke garis HF itu adalah di tengah-tengahnya garis HF. Nah, seperti ini. Nah, misalkan di sini itu titiknya adalah titik T. Nah, garis GT ini tegak lurus dengan garis HF. Nah, tidak cukup ya, karena kini kan kita belum tahu kalau garis GT ini tegak lurus nggak dengan bidang BDHF. Nah, kita perlu verifikasi lagi. Nah, pertama dia sudah tegak lurus dengan garis HF, berarti kita perlu satu garis lagi yang berpotongan dengan garis HF tapi tegak lurus dengan garis GT. Nah, garis apa? Garis DH atau garis BF. Nah, garis BF contohnya misalnya garis BF aja. Nah, kenapa garis BF ini tegak lurus dengan garis GT? Karena garis BF itu tegak lurus dengan bidang EFGH. Nah, maka dari itu garis BF itu selalu tegak lurus terhadap seluruh garis yang ada di bidang EFGH, termasuk garis GT. Nah, berarti GT ini tegak lurus dengan garis BF. Nah, karena garis GT ini tegak lurus dengan garis HF dan BF, di mana garis HF dan BF ini saling berpotongan, maka garis GT itu tegak lurus dengan bidang BDHF. Nah, karena garis GT itu tegak lurus dengan bidang BDHF, maka garis GT itu selalu tegak lurus terhadap seluruh garis yang ada di bidang BDHF termasuk garis HP. Seperti itu. Nah, maka jarak antara titik G ke garis HF ya atau garis GT ini mewakili jarak antara garis GC ke garis HP. Seperti itu. Nah, maka karena garis GT ini merupakan setengah dari diagonal sisi ya berarti. Seperti ini ya, titik T di sini. Pada setengahnya dari diagonal sisi ya, maka panjang GT itu sama dengan setengah rusuknya adalah 2 akar 2. Jadi sama dengan akar 2. Nah, panjang GT ini adalah jarak antara garis CG dengan garis HP. Maka jawabannya adalah akar 2 yaitu B. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan di dalamnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Sampai bertemu di video penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.